dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yeltri Oktavianti, guru ekonomi di SMA Negeri 30 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi indeks harga di kelas 11 IPS. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, hari ini pembelajaran apa? Ekonomi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, siapkan dulu oleh ketua kelasnya, silahkan. Siap. Membaca doa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, Ibu mau cek dulu kehadirannya hari ini siapa yang tidak masuk ya? 5 orang. Berapa orang sekretarisnya? Prames? 5, siapa aja? Suja keterangannya apa? Sakit. Rifki sakit. Irgi sakit. Revi izin. Rido izin. Jadi semuanya ada 5 anak yang tidak masuk ya hari ini ya. Oke, baik, kita doakan ya semuanya anak-anak, semoga teman kalian yang tidak hadir hari ini segera diberikan kesembuhan dan bisa masuk kembali lagi esok hari. Oke. Untuk selanjutnya kita mau memulai pembelajaran hari ini. Persiapkan kondisi kalian dulu. Udah rapihkah pakaian kalian? Cek kolong mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, silahkan dibuang dulu ke tong sampah. Ada? Ada. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita menyanyikan dulu ya lagu wajib. Lagu wajibnya itu adalah hari ini Berkibarlah Benderaku. Ya, siap ya? Yuk, diri semuanya anak-anak. Oke, posisi siap ya. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh hati yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, baik, untuk selanjutnya seperti biasa ya, agar hari ini belajarnya lebih semangat lagi, kita melakukan yel-yel dulu ya. Masih ingat nggak yel-yel belajar ekonomi? Masih ingat ya? Tepuk semangat ya, masih ingat ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Belajar ekonomi. Baik. Oke. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu mau ngulas dulu nih. Masih inget nggak materi di minggu lalu terakhir kita membahas apa? Yuk. Siapa yang masih ingat? Siapa yang mau angkat tangan? Oke, Nadia. Makanya terakhir kita belajar mengenai pengangguran. Pengangguran itu ketika angkatan kerja itu mereka belum mendapat pekerjaan atau masih sedang mencari pekerjaan. Terus kalau jenis-jenis pengangguran itu kita udah belajar ada berdasarkan 2, yaitu yang pertama lamanya waktu kerja itu ada pengangguran terbuka, pengangguran setengah pengangguran, dan pengangguran terselubung. Terus yang kedua itu ada berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu pengangguran struktural, yang kedua pengangguran siklus, yang ketiga ada pengangguran friksional, yang keempat ada pengangguran musiman, yang kelima ada pengangguran teknologi, dan keenam itu ada pengangguran sukarela. Oke, good. Terima kasih banyak Nadia ya, masih ingat banget
minggu lalu kita materinya, submaterinya bagian dari ketenaga kerjaan ya, yaitu tentang pengangguran ya. Dan terakhir yang dibahas itu adalah jenis-jenis pengangguran, dibagi tadi beberapa ya, ada pengangguran terbuka, terselubung, voluntary, banyak ya, berdasarkannya pun juga tadi sudah disebutkan oleh Nadia. Oke, terima kasih banyak Nadia, yang lainnya semoga juga masih ingat ya di materi minggu lalu kita belajar apa, kemudian kita menyambung nih untuk kegiatan hari ini kita belajar apa sih. Lihat dulu ya, untuk PPT-nya kalian bisa lihat di depan layar papan tulis ya. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Cuma ini dibagi menjadi 2 atau 3 pertemuan. Yang hari ini kita hanya membahas indeks harga saja ya, karena mengingat waktunya hanya 2 kali 45 menit. Oke, selanjutnya ini ada kompetensi dasarnya ya, ada 2. Yang pertama ini adalah menganalisis indeks harga dan inflasi untuk 3.4-nya, kemudian 3.4.4-nya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajarannya di sini ada beberapa ya, ada 4. Coba bisa bantu siapa yang membacanya? Novel mungkin bisa dibaca. Yang kelihatan siapa? Rangga. Oh, oke, Iren. Silakan Iren. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, memberi saran dan kritik, serta yang pertama, melalui pengamatan tayangan video materi pembelajaran yang disajikan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian indeks harga dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis tujuan penghitungan indeks harga dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi peserta didik mampu menganalisis macam-macam indeks harga dan metode perhitungan indeks harga dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui diskusi peserta didik mampu menyimpulkan hasil perhitungan indeks harga dengan benar. Terima kasih Iren sudah membaca tujuan dari pembelajarannya. Jadi hari ini kita mempelajari tentang indeks harga. Indeks harga ini apa sih? Nanti kalian bisa tahu. Dengan mempelajari indeks harga ini, kalian bisa tahu berbagai keadaan harga barang-barang yang sedang naik atau yang sedang turun yang terjadi di sekitar kalian gitu ya. Seperti itu untuk manfaatnya. Jadi ini sangat realistis banget ya. Jadi kalian bisa tahu di kehidupan nyata manfaat dari mempelajari indeks harga ini, seperti itu. Oke, baik, sebelum kita belajar lebih jauh, Ibu sudah menyiapkan soal pretest dulu untuk kalian ya. Ibu akan share sebentar. Share dulu di grup ya, di grup kelas. Dah, sudah Ibu share? Silahkan kalian kerjakan soal pretest, waktunya 10 menit ya. Silahkan menjawab. Oke, baik, waktunya sudah selesai ya. Silakan segera submit. Yuk, sekarang submit. Selesai tidak selesai, harus submit. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah, masukkan handphonenya sekarang ke dalam tas ya. Sudah selesai penggunaan handphonenya, dimasukkan ke dalam tas. Oke, untuk selanjutnya Ibu mau jelasin secara singkat dan dengan nanti ada yang namanya video ya. Oke, untuk selanjutnya kalian simak ya, Ibu mau setel video pembelajarannya. Selamat datang di video pembelajaran SMA Negeri 30 dengan materi ekonomi kelas 11 dengan KD 3.4 indeks harga dan inflasi. Apakah kamu menyadari jika harga-harga barang mengalami peningkatan dan penurunan?
setelah tadi kalian menonton ya tentang video pembelajaran mengenai indeks harga itu secara keseluruhan dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mungkin secara umum juga ya. Nanti kalian simak apa penjelasan dari Ibu ya. Fokus ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Ini adalah indeks harga, yaitu ternyata perkembangan harga tersebut dapat dilihat dengan menggunakan indeks harga. Jadi bagaimana cara pemerintah mengetahui perkembangan harga-harga barang di pasar itu salah satunya dengan melihat indeks harga. Dari indeks lebih detailnya tuh di sini suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Jadi ada yang namanya perubahan harga di indeks harga, gitu ya. Oke, lanjut. Lihat di antaranya kalau yang di slide ini dulu ada dua ya macamnya. Yang pertama indeks harga konsumen, yang kedua indeks harga produsen, atau nama lainnya kalau yang produsen indeks harga perdagangan besar. Ya, dua. Nah, apa aja? Nah, itu ada masing-masing pengertiannya. Coba Ibu minta bantu siapa yang mau baca, boleh? Azira, yang nomor 1 dulu sampai ujung. Yang pertama itu indeks harga konsumen, pengertiannya ukuran statik yang menunjukkan perubahan harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu. Kelompok itu ada makanan, perumahan, aneka barang dan jasa. Lalu faktor yang mempengaruhinya itu bisa ekonomi, kondisi ekonomi, sama kebutuhan konsumen. Oke, terima kasih Azira. Jadi yang pertama, IHK, indeks harga konsumen. Pengertiannya itu kalian bisa baca, tadi dibaca oleh Azira juga, menunjukkan perubahan harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli konsumen dari waktu ke waktu ya. Kelompok indeks harga konsumen ini apa aja? Macam-macam yang terutama dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ada makanan, ada perumahan, aneka barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi kedua ya, kondisi ekonomi sama kebutuhan konsumen. Ya, jelas ya. Lanjut yang kedua. Bisa dibaca siapa yang bisa kelihatan? Divya kelihatan? Oke, tolong dibaca. Indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar, yang artinya indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Kelompok indeks harganya yaitu ada 3 sektor produksi, yaitu ada pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Lalu faktor yang mempengaruhinya yaitu biaya produksi, kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, dan perubahan nilai uang. Oke, terima kasih Divya untuk sudah dibaca. Yang kedua, dilihat ya anak-anak ya. Yang kedua ini adalah indeks harga produsen. Pengertiannya itu berarti menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Kalau tadi perubahan barangnya dirasakan oleh konsumen, kalau sekarang perubahan barang produksi yang dirasakan oleh produsen, gitu ya. Terus kelompok indeks harga si produsen ini apa aja? Sektornya ini ada pertanian, pertambangan, manufaktur. Ya, kalau manufaktur ada yang tahu nggak? Manufaktur itu apa sih? Manufaktur Mesin-mesin, manufaktur apa Azira? Mesin-mesin kurang, ada lagi bisa ngasih tahu perusahaan manufaktur itu kayak apa? Ada yang pernah dengar nggak? Oke, kalau belum ada yang pernah dengar, manufaktur ini adalah perusahaan biasanya industri pengolahan barang mentah menjadi barang jadi, pabrik, itu manufaktur ya. Jadi indeks harga produsen itu sektor pertanian, pertambangan, sama industri pabrik manufaktur ya, dari barang mentah ke barang jadi gitu ya. Nah, faktornya mempengaruhi macam-macam nih. Dilihatnya berarti dari sisi produsen, yaitu ada biaya produksi, ada kebijakan pemerintah, kebijakan moneter, perubahan nilai uang. Oke, kalau untuk kebijakan moneter nanti akan dibahas juga di bab selanjutnya setelah ini, nanti kita lebih jauh ya. Oke, itu ya, 2 ya. Jadi diingat. Lanjut kita ke metode perhitungannya ya. Jadi biar ketemu angka indeksnya itu berapa, ada metode nih. Nah, yang biasanya dipakai dalam menghitung indeks harga itu ini yang dipakai ya. Jadi ada 3. Kalau nanti kalian baca di buku, Bu ada lagi nih lebih banyak lagi cara menghitungnya. Ya, memang sebenarnya ada lebih dari 3, cuma yang umumnya dipakai itu yang 3 ini ya. Yang pertama metode agregatif ya, agregatif tidak tertimbang. Yang kedua metode tertimbang. Nah, yang tertimbang ini banyak sebenarnya
metodenya, cuma yang umum digunakan di dua, metode Last Payres sama metode Pasteur. Ya, bagaimana perhitungannya? Kita lihat di sini. 5 berapa? 547. Berarti kenaikannya lebih banyak pakai yang metode Last Payres. Jadi bisa dianalisis seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas? Ya, selanjutnya kita akan kalian mengerjakan soal ya dengan berkelompok. Ibu bagi kelompoknya sudah ibu susun ya sedemikian rupa. Ini kelompoknya kita dibagi 6 kelompok. Kalian bisa lihat sekarang boleh duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Baik, sudah ya, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Di sini berisi soal ya. Masing-masing kelompok soalnya beda-beda ya. Pakai metodenya 3. Jadi ada 2 kelompok yang metodenya sama gitu ya. Kemudian nanti kalian tulis jawabannya, satu di sini, satu lagi di karton sini. Ibu akan membagikan ya, masing-masing kelompok dapat 1. Nanti kalian berdiskusi kurang lebih selama 10 menit ya. Kemudian nanti 15 menit yaitu untuk memaparkan semua kelompok. Hasil paparannya semuanya maju ke depan untuk nanti perwakilannya yang berbicara untuk menjelaskan. Ya, paham ya? Jadi durasinya 10 menit untuk berdiskusi, untuk tampil semua kelompok. Mudah-mudahan cukup 15 menit ya. Baru setelah itu kita kegiatan selanjutnya itu penutup. Seperti itu ya, paham ya? Oke, untuk kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kalian bisa tulisnya di bagian depannya aja ya, yang warna-warni ini, karena spidolnya ibu pilih juga warnanya yang beda dari warna dasarnya. Kelompok 1, kelompok 2. Nanti tulis nama dan anggota kelompoknya ya. Oke, sekarang waktunya 10.40 ya. Kalian bisa berdiskusi cepat, menghitung soalnya satu kelompok hanya 1 soal, jadi mengasih waktu 10 menit, kemudian paparan 15 menit. Bisa ya? Oke, silakan mulai diskusi. Nah, siap. Nama kelompok, anggota kelompok ya. Terus langsung aja udah judul dulu. Ini kan ini metodenya
mengerjakan tugas kelompoknya? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu yang pertama kita mulai dari kelompok 1 ya. Oke, kita persilakan untuk kelompok 1. Saya Reja Firmansyah. Saya Muhammad Nurul Firas. Saya Divya Dalina. Saya Anissa Maulariandra. Kami akan mempresentasikan Jumlah PS dan jumlah BO dikali 100%, di mana jumlah PS-nya itu adalah di tahun 2017 itu dengan total 85.000 dibagi jumlah PO di tahun 2016 dengan total 67.000. Jadi 85.000 dibagi 67.000 dikali 100% dengan hasilnya 126,86%. Jadi indeks harga berdasarkan metode agregatif tidak tertimbang, ya, harga rata-rata barang itu mengalami kenaikan 26,86%. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dari kelompok 1 ya. Dengan soalnya kalian bisa dilihat sendiri. Dengan menghitung rumusnya sigma PM bagi sigma P0 dikali 100% dapat angkanya 126,86. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadinya kenaikan harga ya, mengalami kenaikan harga, kenaikan barangnya 26,86. Ini hasilnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita kasih kesempatan kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 ini ya, bisa dilihat. Oke, untuk kelompok 2 pakai metodenya Las Peres ya. Mereka sudah membuat ini di karton yang sudah disediakan ya, dan juga di LKPD-nya ya, 2 mengerjakannya ya. Di sini bisa kalian melihat hasil perhitungannya didapat 127,36%, dan jadi kesimpulannya ini mengalami rata-ratanya mengalami kenaikan sebesar, yaitu lebihnya ya 27,36%. Good, lanjut untuk kelompok 3 selanjutnya. Oke, terima kasih, sudah 6 kelompok ya, dengan soalnya masing-masing sudah dibahas. Jadi kesimpulannya apa kalau tadi kalian menyimak? Apakah adanya terjadinya penurunan atau semuanya naik semua harga rata-rata barangnya, atau turun? Naik. Jadi rata-ratanya untuk studi kasus masalah yang diberikan kepada kalian rata-rata mengalami kenaikan harga ya. Nah, ini buat wanti-wanti juga nih buat pemerintah, bahwa ternyata kalau memang itu faktanya yang terjadi di dalam real di pasar gitu ya, banyak terjadinya kenaikan harga-harga, berarti bisa jadi nanti terjadinya inflasi gitu ya, karena inflasi itu salah satu memicunya itu adalah kenaikan harga-harga barang gitu ya. Nanti kita bisa panjang lebar lagi bahas di subbab inflasi di materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke post test ya. Kita akan masuk ke post test. Ibu akan share ya soalnya di grup ya. Sebentar, boleh kalian siap-siap. Sudah Ibu share? Kerjakan soalnya soal post testnya selama 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Semoga bisa lagi menjawabnya ya daripada tes tadi setelah kalian sudah belajar.
Oke, baik. Waktunya sudah habis untuk post testnya. Sudah semuanya disubmit, nak? Oke, gimana? Bisa ngejawab soal post testnya? Mudah-mudahan nilai post testnya lebih baik lagi daripada pretest ya. Oke, saat ini kita sudah di ujung ya, ujung untuk pembelajaran hari ini. Kita simpulkan dulu hari ini apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Yang pertama tadi kita belajar apa? Belajar apa tadi? Indeks harga. Tadi ada dari definisi ya, indeks harga. Kemudian apa lagi? Tujuan ya, tujuan dari ukuran indeks harga ini. Kemudian apa lagi ingat? Macam-macam dari indeks harga. Ada berapa tadi indeks harganya? Ada 4 ya, diingat-ingat. Ada indeks harga konsumen, produsen, petani, sampai indeks harga saham ya. Oke, itu semua sampai tadi terakhir yaitu perhitungan metode indeks harga ya. Kalian sudah praktekkan oleh masing-masing kelompok tadi, sudah dipresentasikan ya. Itu adalah buat kalian tahu bagaimana sih pemerintah mengukur kenaikan harga. Ternyata ada hitungannya gitu ya. Ada caranya yaitu dengan yang namanya indeks harga. Jadi nanti kalian tahu nih kalau pemerintah menginfokan terjadinya kenaikan harga-harga, ya ada dasarnya gitu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ada yang mau memberikan refleksinya untuk kegiatan hari ini? Siapa? Oke, Jessie silakan nak. Diri mungkin bisa. Yuk. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Yati, kita dapat mengetahui apa pengertian indeks harga, terus juga dengan kita mengetahui tujuan dari indeks harga, seperti indikator suatu negara gitu kan, terus juga dan lain-lain. Terus juga kita dapat mengetahui cara menghitung indeks harga gitu dengan berbagai macam metode seperti tadi pembagian kelompok juga itu juga sangat membantu gitu kan. Jadi mudah paham gitu dengan pembagian kelompok, terus kerja kelompok, terus dengan pretest gitu. Itu juga sangat membantu biar mudah paham gitu. Terus juga kita mengetahui manfaatnya gitu kan. Jadi kita bisa tahu apa sih itu indeks harga gitu. Oke, sip, terima kasih Jessie. Ada lagi yang lain lagi yang ingin memberikan refleksinya hari ini? Oke, Azira. Silakan Azira. Dan itu kayak Jessie bilang, cuma saya ada yang mau nambahin, boleh kan Bu? Ya, boleh silakan. Jadi itu saya juga baru tahu kalau misalnya setiap metode tuh hasilnya ada yang beda dikit gitu Bu, nggak kayak matematika satu sama kasus gitu. Dan juga saya juga tahu kalau misalnya indeks harga itu ada yang diterima petani sama dibayar petani gitu Bu. Udah sih itu aja Bu. Oke, terima kasih Azira. Oke, jadi tadi seperti yang sudah teman kalian ungkapkan ya, itu mewakili ya. Mungkin kalian juga tidak jauh berbeda tanggapannya ya. Setidaknya apa yang kalian hari ini peroleh nanti bisa bermanfaat ya. Dapat ilmunya baik itu mengenai nanti buat ujian di PAS nanti ya.
setelah kita melewati tengah semester, maupun nanti buat realnya kalian tahu kenapa pemerintah bisa menyimpulkan suatu kebijakan atau bisa menyimpulkan kenaikan harga-harga, ada dasarnya seperti itu. Oke, baik, untuk hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita untuk materi indeks harga. Untuk di pertemuan selanjutnya kita nanti akan masuk ke subbagian dari bab 4 ini, yaitu inflasi ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu di rumah mengenai inflasi itu apa, biar nanti ketika ibu masuk ke kelas kalian sudah siap dengan materi submateri baru. Oke, bisa ya anak-anak ya? Oke, kalau gitu ibu akhiri untuk pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Amin. Semoga apa yang ibu berikan materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan tetap semangat untuk pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.